Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di seri Pengantar Filsafat dan kali ini masih dengan tokoh yang sama, yaitu Sokrates. Jadi ya, mungkin akan ada beberapa bagian tentang Sokrates ini karena ya teorinya cukup menarik ya untuk kita kaji. Dan kemarin kita telah melihat dialektika ala Sokrates dan kali ini kita pengen ngebahas sedikit tentang epistemologinya Sokrates. Dan disclaimer lagi, kalau saya lagi di ruangan yang tidak terlalu proper, banyak kendaraan lalu lalang ya di sekitar sini dan cuaca agak hujan belakangan. Dan saya berharap semoga monolog ini dapat terdengar dengan baik ya. Jadi kalau ada suara motor, mobil seliuran ya harap dimaklum. Dan saya minta maaf akan hal itu. Pertama-tama saya pengen mengajak teman-teman untuk merenungkan sebuah pertanyaan yang paling mendasar ya. Jadi pertanyaannya itu, apakah sesungguhnya pengetahuan itu? Nah, apakah pengetahuan hanyalah tumpukan informasi yang kita simpan dalam ingatan, ataukah pengetahuan itu sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menuntun manusia untuk hidup dengan bijaksana? Dan pertanyaan ini akan membawa kita kepada tokoh besar filsafat ya, yaitu Sokrates, yang mana ya Sokrates itu kita tahu sangat diagung-agungkan. Dan ciri khas Sokrates ini menarik ya, yang mana Sokrates itu filsuf yang terkenal bukan karena menulis buku, ya tapi karena dia memang terkenal dengan gaya hidupnya, gaya bertanya, cara berpikir, dan ya sampai akhirnya dia disuruh meminum racun hemlock ya teman-teman. Jadi ya tanpa membuang waktu, kali ini kita pengen ngebahas epistemologinya Sokrates ya. Jadi ini kalau kita lihat benang merahnya itu sebagai fondasi pengetahuan untuk penemuan diri. Jadi ya di bagian pertama ini ya, sebelum kita mengkajinya lebih jauh, saya pengen mengajak teman-teman melihat kalau landasan epistemologinya Sokrates ini dimulai dengan sebuah paradoks yang sederhana. Yang mana paradoks ini pernah saya sebutkan di video sebelumnya, yaitu aku tahu bahwa aku tidak tahu. Dan pernyataan ini sering dianggap sebagai ya semacam kerendahan hati intelektual ya. Tetapi ya pertanyaan ini lebih dari itu teman-teman. Dan bagi Sokrates, pengetahuan itu bisa diperoleh kalau sebenarnya kita ya mengakui itu semua. Dan pengakuan atas ketidaktahuan itu merupakan titik awal untuk mencapai ataupun menemukan pengetahuan yang sejati. Nah, kita perlu membayangkan teman-teman. Misalnya ya, ada seorang ahli yang di bidangnya kayak misalnya ekonomi. Dia merasa udah tahu segalanya tentang ekonomi. Lalu kemudian dia di satu waktu berhenti untuk bertanya, berhenti menguji, dan berhenti membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang mana yang itu kita tidak bisa menolak kemungkinan-kemungkinan baru. Nah, justru di situ ya menurut Sokrates itu adalah suatu kebodohan, sebuah tindakan yang bodoh. Mungkin kalau kita meminjam kalimatnya Bung Rocky Gerung ya itu adalah suatu kedunguan. Yang mana kebodohan ataupun kedunguan itu bersembunyi. Jadi bukan dalam kekurangan informasi ya. Dia bodoh bukan karena minim informasi, tetapi dia bodoh karena ya itu tadi, dirinya itu mengandung ataupun menampilkan kesombongan intelektual. Dan Sokrates mengingatkan kita bahwa manusia yang bijak adalah manusia yang menyadari tentang ataupun batas-batas dari akalnya. Jadi akal manusia itu kan ada batas, terbatas, dan dari kesadaran semacam itu ya teman-teman, itu akan melahirkan dorongan untuk mencari kebenaran. Dan setelah kita melihat bagaimana kalimat aku tahu bahwa aku tidak tahu itu menjadi fondasi paling dasar ya, menjadi landasan epistemologinya Sokrates, maka kita bisa melihat dialog-dialog Sokrates yang ada di dalam Plato ya. Jadi Sokrates ini memperkenalkan gagasan bahwa belajar itu bukan sekedar memperoleh sesuatu dari luar, tetapi mengingat kembali kebenaran yang sudah ada di dalam jiwa. Dan teori ini dikenal dengan anamnesis. Dan di dalam dialog Meno yang pernah kita singgung sebelumnya ya,
Sokrates itu berbincang dengan seorang budak yang tidak pernah belajar tentang geometri. Dan dengan pertanyaan demi pertanyaan ya, budak itu akhirnya mampu untuk menyusun jawaban yang ya sifatnya matematis. Dan itu benar. Dan Sokrates itu tidak pernah mengajarinya secara langsung. Tetapi Sokrates itu membimbing si budak itu agar ya dia itu menemukan pengetahuan dari dalam dirinya. Dan pengalaman ini menggambarkan bahwa setiap manusia itu memiliki potensi pengetahuan yang ya sudah ada gitu loh. Kayak defaultnya, ada bawaan. Jadi belajar itu bukan mengisi wadah kosong teman-teman, tetapi menggugah ingatan jiwa yang sudah pernah bersentuhan dengan kebenaran. Dan jika kita tarik ke masa kini ya, ataupun relevansinya, jadi kayak kita pernah nggak ketemu suatu momen kayak tiba-tiba kita merasa kayak, oh tahu nih, padahal kita belum pernah mempelajari sesuatu itu teman-teman. Dan itu seolah-olah kebenaran itu bukan diberikan dari luar kan, tetapi kayak muncul dari dalam diri kita sendiri. Dan itu kayak jadi contoh kecil ya, contoh sederhana bagaimana akhirnya teori anamnesisnya ini bisa bekerja bahkan hingga hari ini ya, di dalam kehidupan modern. Kemudian metode dialektika ya, ataupun ya kemarin kita singgungnya secara khusus, kita singgung juga hari ini, yang mana itu metode Elenchus juga nama lainnya, yang dijadikan Sokrates untuk menjadi jalan agar kita bisa menuju pengetahuan. Dan itu merupakan cara utama Sokrates untuk mencari pengetahuan. Dan melalui metode Elenchus ini ya, yang akhirnya bisa kita temukan di dalam satu bagian besar, yaitu Socratic Method ataupun metode Sokrates, yang mana ya proses ini sederhana kok teman-teman, sederhana tetapi dalam dan cukup komprehensif menurut saya, yang mana Sokrates itu memulai dengan menerima sebuah pernyataan dan definisi dari lawan bicaranya, yang kemudian Sokrates itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis menyikapi kontradiksi yang ada, sampai akhirnya lawan bicaranya itu menyadari kalau pemahamannya itu ya nggak utuh, masih banyak celah gitu loh. Dan hasil dari proses ini seringkali ya akan menimbulkan aporia ataupun kebingungan yang dalam kategori cukup produktif. Jadi bagi Sokrates itu kebingungan bukanlah suatu kegagalan teman-teman, tetapi itu titik tolak untuk menuju pemahaman yang bisa kita bilang lebih benar ataupun lebih tepat. Dan metode ini ya masih hidup sampai hari ini, masih terasa gitu loh. Dan dalam bidang kedokteran misalnya ya seorang dokter itu kan tidak mungkin langsung memberikan diagnosis ya. Jadi dia harus mengajukan serangkaian pertanyaan, menggali-gali ataupun mengenali gejala dari obrolan bersama pasien, menyingkirkan berbagai kemungkinan-kemungkinan, sampai akhirnya menemukan kebenaran. Dan begitu juga kan di bidang lainnya ya, seperti hukum, pendidikan, bahkan terapi psikologis. Dan metode Sokrates ataupun Socratic method ini ya, agak susah nyebutnya. Itu menjadi model bagaimana akhirnya pengetahuan itu tumbuh dari dialog yang kritis, yang terbuka, dan tidak sekedar kompetisi ya, bukan dialog yang kompetitif, tapi yang mencerahkan, terbuka. Dan kalau kita lihat ya, terdapat satu gagasan yang juga menjadi khasnya Sokrates teman-teman, yaitu seperti banyak kita lihat dan kita singgung sebelumnya, Sokrates ini banyak membahas tentang kebajikan. Jadi menurut Sokrates ya, pengetahuan itu identik dengan kebajikan. Dan bagi Sokrates ya, tidak ada orang yang berbuat jahat dengan sengaja gitu loh. Nggak ada kesengajaan di dalam perbuatan jahat. Nah, kalau ada orang yang melakukan kejahatan, yaitu simply karena mereka tidak sungguh-sungguh tahu apa yang baik, teman-teman. Dan dengan kata lainnya, kebodohan itu adalah akar dari ketidakadilan. Dan sementara pengetahuan sejati itu selalu menuntun pada tindakan moral yang benar. Jadi ya kalau kita seperti tadi ya, menutup celah untuk belajar, itu kan menimbulkan kebodohan, kedunguan misalnya. Dan itu ya menjadi akar dari bentuk yang kita kenal hari ini, yaitu ketidakadilan teman-teman. Kalau kita ambil contoh sehari-hari, misal ada seseorang yang mungkin paham tentang teori ekonomi secara komprehensif ya,
Tetapi ya dia masih juga menghambur-hamburkan uangnya pada hal-hal yang mungkin bisa kita bilang sia-sia. Ya kalau kita catut sedikit teori Marx ya mungkin dia sangat mengaplikasikan fetishism soal komoditas ya, atau commodity fetishism. Dan kalau kita lihat pakai kacamata Socrates ya orang itu belum benar-benar tahu teman-teman soal ekonomi ataupun esensinya. Dan kenapa demikian ya? Kalau dia benar-benar tahu arti dari kebaikan finansial, pemahaman kayak gitu tuh ya akan memaksa tindakannya untuk hidup dengan lebih bijak. Dan ya, di sini terlihat khususnya bagi Socrates, pengetahuan itu bukanlah sesuatu yang netral, yang mana pengetahuan itu akan selalu terhubung dengan etika dan bagaimana manusia bertindak dalam kehidupannya. Jadi ya kalau tadi kita lihat itu kan contoh-contoh yang bisa kita bilang cukup parsial ya, ada partisi-partisinya. Nah, meski begitu ya Socrates itu tidak puas teman-teman. Jadi dia tidak puas dengan contoh-contoh yang sifatnya parsial dan dia ingin menemukan definisi yang universal. Jadi misalnya apa itu keadilan, apa itu keberanian, dan apa itu kebaikan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini menuntun kita ya, ataupun menuntun Socrates itu sendiri pada gagasan tentang bentuk atau ide yang abadi. Yang kemudian ya, itu dikembangkan Plato sebagai teori form. Ataupun the theory of forms ya. Dan ketika kita mengatakan suatu tindakan adil, ya sesungguhnya kita membandingkannya dengan gagasan keadilan yang universal. Jadi kebenaran ini ya melampaui budaya, hukum, dan waktu. Dan di sini Socrates itu menunjukkan bahwa pengetahuan sejati itu bersifat tetap teman-teman. Jadi bukan sekedar opini yang berubah-ubah. Dan lebih jauh lagi ya, kita bisa melihat terdapat ciri khas dari epistemologinya Socrates ini. Yang mana pengetahuan itu menurutnya itu lahir dari dialog. Jadi bukan monolog. Jadi ya bukan kayak monolog yang sedang kalian dengarkan ini ya. Tapi harus dari dialog gitu loh. Yang mana kebenaran itu bukan sesuatu yang diturunkan dari guru kepada murid secara pasif. Tetapi hasil interaksi yang bisa kita bilang penuh dengan iklim kekritisan, saling tanya dan saling bantah. Terus Socrates juga menyebut dirinya itu sebagai Maiutes atau seorang bidan jiwa ya. Yang mana sama seperti bidan pada umumnya yang membantu kelahiran seorang anak atau beberapa anak kalau kembar siam. Oh enggak kembar siam sih. Kalau ya begitulah ya. Socrates itu membantu melahirkan kebenaran yang tersembunyi dalam diri manusia, teman-teman. Jadi ya kita bayangkan gitu kan. Ada seorang terapis yang tidak memberi nasihat secara langsung, tetapi dia mengajukan pertanyaan hingga pada akhirnya si klien ini menemukan jawabannya dalam dirinya sendiri. Dan inilah ya bentuk kontemporer dari epistemologinya Socrates, teman-teman. Dan selalu Socrates itu selalu menekankan tentang kerendahan hati sekali lagi. Ini yang merupakan suatu hal yang paling mendasar dari epistemologinya Socrates. Yang mana itu berisikan kesadaran akan keterbatasan manusia. Dan pengetahuan sejati itu lahir dari kerendahan hati intelektual. Nah, seorang ilmuwan besar itu tidak akan berhenti bertanya loh teman-teman. Justru ilmuwan itu akan sadar kalau masih banyak yang belum dia ketahui. Dan misalnya dalam dunia sains ya pengakuan bahwa pengetahuan kita terbatas, ya itu masih menjadi motor ataupun dinamo ataupun tenaga untuk mendorong kemajuan. Dan kalau kita tidak menggunakan narasi tadi ya, yaitu pengetahuan kita terbatas, yaitu kita tidak akan menemukan penemuan baru teman-teman. Dan Socrates mengajarkan kalau kebijaksanaan itu bukan soal seberapa banyak yang kita tahu, tetapi seberapa jujur kita menilai apa yang belum kita ketahui. Nah, teman-teman, epistemologi Socrates ini mengajarkan kalau pengetahuan itu bukanlah koleksi data, tapi perjalanan batin ataupun jiwa yang sangat panjang ya. Yang mana dia menuntut kejujuran, keberanian untuk bertanya, dan kesiapan menerima kebingungan bahkan kritik. Dan di tengah dunia modern yang penuh dengan informasi, ajaran Socrates itu masih relevan ya menurut saya. Yang mana kita dibanjiri data, opini, dan klaim tentang kebenaran. Tapi ya apakah itu akan membawa kita pada kebijaksanaan?
Atau justru itu akan menjerumuskan kita pada ilusi tentang pengetahuan-pengetahuan yang palsu sifatnya. Dan Socrates juga mengingatkan kita teman-teman, kalau ya kita harus berhenti untuk merasa tahu segalanya. Yang mana kita memulai sesuatu itu harus dengan berbagai macam pertanyaan. Dan maka dari itu ya pertanyaan itu akan membuka jalan menuju pengetahuan yang sejati. Yang mana pengetahuan itu tidak hanya mengisi pikiran, tetapi juga membentuk karakter, menuntun perilaku, dan ya pada akhirnya menjadikan kita manusia yang lebih baik ya.